Selamat bertemu kembali dengan saya dalam video pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 10. Kali ini kita akan membahas tentang teks puisi. Adapun kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi suasana, tema, dan makna beberapa puisi yang terkandung dalam antologi puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Untuk menikmati sebuah puisi, ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, pengertian, jenis dan struktur puisi. Kedua, identifikasi komponen penting dalam puisi. Ketiga, demonstrasi puisi. Keempat, analisis unsur kebahasaan puisi. Dan yang kelima, demonstrasi kemampuan menulis puisi. Nah, dalam video pembelajaran yang pertama ini, kita akan membahas mulai dari A, B, dan C. Nah, berikutnya kita akan mengenal apa itu puisi. Ada banyak pengertian puisi. Salah satunya kita ambil dari pendapat yang dikemukakan oleh seorang pakar, yaitu Herman J. Waluyo. Menurut Herman J. Waluyo, puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi irama dengan bunyi yang padu dan pemilihan kata-kata kias atau imajinatif. Pengertian yang kedua diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Kita lanjutkan dengan jenis-jenis puisi. Secara umum, puisi dibagi menjadi dua jenis, yaitu puisi lama dan puisi baru. Puisi lama yaitu puisi yang masih terikat oleh berbagai aturan, seperti persajakan, jumlah kata setiap larik, maupun jumlah larik tiap bait. Contoh puisi lama ada syair, mantra, gurindam, seloka, bidal, karmina, dan talibun. Sedangkan puisi baru merupakan puisi yang tidak terikat oleh aturan. Contoh, ada balada, himne, epigram, romansa, elegi, satir, destikon, tersina, kuatrin, kuintet, soneta, dan puisi kontemporer. Nah, di sini kita dapat membandingkan perbedaan puisi lama dan puisi baru. Ya. Dalam tabel ini kelihatan bahwa perbedaan itu dapat dilihat dari 5 segi, yaitu irama, bentuk, penulis, persebaran, dan isinya. Ya. Nah, dilihat dari iramanya, puisi lama itu biasanya tetap, ya, memiliki irama yang statis, sedangkan puisi baru memiliki irama yang dinamis. Dilihat dari bentuknya, puisi lama terikat oleh aturan, sedangkan puisi baru bebas. Yang ketiga, dilihat dari penulisnya, puisi lama tidak dikenal atau tidak diketahui penulisnya, atau sering kita sebut dengan istilah anonim, ya. Dan puisi baru dikenal atau diketahui nama penulisnya. Persebaran. Puisi lama disebarkan melalui bahasa lisan, ya. Sedangkan puisi baru disebarkan secara lisan dan tulisan. Dari segi isi, puisi lama pada umumnya berupa nasihat, sedangkan puisi baru bermacam-macam karena berupa curahan hati penulis. Berikutnya kita lanjutkan dengan struktur puisi. Struktur puisi terdiri dari struktur fisik dan struktur batin. Nah, struktur fisik
antara lain ada tipografi, diksi, imaji, kata konkret, gaya bahasa, rima atau irama. Sedangkan struktur batin antara lain tema, rasa atau feeling, nada atau suasana, dan amanat. Nah, silahkan kalian mendalami materi ini dengan mencari sumber-sumber yang lain. Berikutnya bagian B, identifikasi komponen penting dalam puisi. Yang pertama, penentuan suasana puisi. Suasana puisi dapat berupa suasana bahagia atau gembira, senang, kemudian suasana sedih, ya, haru, mungkin juga suasana kecewa, gelisah, dan sebagainya. Yang kedua, penentuan tema puisi. Tema adalah gagasan pokok yang dikemukakan oleh penyair melalui puisi. Kemudian yang ketiga, penentuan makna puisi. Makna puisi mengandung pesan yang disampaikan penyair dengan maksud tertentu. Kita lanjutkan dengan pembacaan puisi. Pembacaan puisi disebut juga deklamasi puisi. Nah, apa yang perlu diperhatikan ketika kita membacakan puisi maupun mendeklamasikan puisi? Nah, ada 3 hal di sini yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah lafal. Lafal adalah cara mengucapkan kata-kata dalam puisi. Tentu harus secara jelas, ya. Kemudian intonasi yang merupakan perubahan nada seperti naik turunnya dan tinggi rendahnya suara. Dan yang ketiga adalah ekspresi, yaitu berupa perubahan raut wajah dan juga gerakan tubuh yang mengungkapkan perasaan pembaca puisi. Kedua, musikalisasi puisi. Musikalisasi puisi merupakan kegiatan pembacaan puisi dengan cara dilakukan, diberi irama, atau diiringi musik yang sesuai dengan isi puisi. Nah, bagaimana langkah-langkah memusikalisasi puisi? Langkah pertama atau A, menentukan puisi mana yang akan dimusikalisasi. Langkah kedua, mengapresiasi puisi yang telah ditentukan. Nah, di sini apa itu mengapresiasi puisi? Nah, mengapresiasi puisi itu mencermati dengan sungguh-sungguh sebuah puisi hingga tumbuh pengertian, penghargaan, kepekaan terhadap puisi tersebut, ya. Kemudian C, memperhatikan isi puisi dengan suasana yang dibangun. D, menentukan alat musik yang digunakan untuk mengikuti musikalisasi puisi. Dan E, menentukan notasi nada yang akan digunakan. Nah, demikian penjelasan singkat tentang teks puisi bagian pertama. Sampai bertemu kembali untuk video yang kedua. Terima kasih dan tetap semangat jaga kesehatan.